Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Lagi suntuk, lagi penat. Cak Icang siap menghibur kalian, Lur. Tapi Cak, aku baru ditinggal kawin lari sama pacar nih, Cak. Nah, gak siap kalau itu aku, Lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ngelihat kamu itu kayak ngelihat promo. Gak butuh, tapi pengen. Mari kita lanjutkan sequel dari film sebelumnya, yaitu Old Guard 2 tahun 2025. Buat yang belum menonton film pertamanya, bisa klik di atas pojok sini, Lur, supaya kalian lebih mudeng, ya kan? Kali ini pasukan Immortals akan menjalani misi-misi yang baru, dan mereka harus berhadapan dengan manusia abadi yang selama ini terkurung 500 tahun di dalam laut, juga manusia abadi tertua yang bahkan hidup jauh lebih lama dari sang tokoh utama. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan salam maut dari dulurku Pio Black ya. Salam pacu jalur, Cak. Monggo sketsaken. Film diawali dengan sekelompok orang di sebuah kapal dengan pemimpinnya bernama Discord yang mengambil peti besi dari dasar laut. Buat kalian yang udah nonton film pertamanya pasti sudah tahu dong jika ada manusia abadi di dalam peti tersebut yang sudah terkurung selama 500 tahun bernama Queen. Dan inilah para prajurit kuno 2. Scene pun beralih ke Kroasia, di mana sekelompok pembunuh bayaran sedang menjalankan sebuah misi. Mereka adalah Joe, Nicky, Nile, juga pemimpinnya Andy, dan mereka dibantu oleh mantan agen CIA bernama Copley. Sedikit penjelasan tentang film pertamanya, Lur, biar kalian lebih ngeh, ya kan? Kalau mau nonton dulu juga boleh, karena sudah pernah kita ngidulin. Jadi mereka adalah manusia abadi yang tentunya tidak bisa mati. Nile merupakan anggota termuda yang baru direkrut, sedangkan yang tertua adalah Andy, atau nama aslinya Andromache, yang sudah hidup lebih dari 6.000 tahun, Lur. Namun Andy sudah kehilangan kekuatan abadinya, yang masih belum diketahui apa penyebabnya. Atau dengan kata lain, kini Andy bisa mati terbunuh. Sementara Copley yang seorang manusia biasa memutuskan membantu para Immortals untuk menyelamatkan dunia dan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Di lain sisi, anggota Immortals lainnya yaitu Booker harus menjalani hukuman 100 tahun kesendirian tanpa kontak dari Andy DKK karena sempat berkhianat. Gitu kurang lebih, Lur, paham ya? Kancut kita. Kali ini misi para Immortals adalah menghentikan pria bernama Conrad yang diduga telah membeli banyak senjata ilegal. Kediaman Conrad dijaga ketat oleh puluhan penjaga. Lalu Joe dan Nicky sengaja memancing beberapa kroco mengikuti mereka. Namun yang terjadi, sementara itu Andy, Nile, dan Copley masuk ke dalam rumah untuk menghabisi kroco-kroco lainnya. Dengan kemampuan pedangnya yang begitu lihai, Andy berhasil membunuh banyak musuh dan Conrad pun muncul dari persembunyiannya. Mereka bertiga naik ke lantai atas sambil terus menembaki kroco-kroco yang berdatangan. Sampai akhirnya Conrad berhasil mereka bunuh, dan Nile pun mengambil senjata tombak 2 pisau yang dipajang di sana. Lalu mereka bertiga pun kembali ke markas dengan bantuan kenalan Copley di CIA yang juga akan menyita senjata-senjata ilegal di sana. Looks good on you. Be here in 7 minutes. He'll make sure the weapons are collected.
Sesampainya di markas, yaitu rumah terbengkalai di pinggir danau, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Andy memuji kemampuan Nile yang semakin berkembang pesat. Tak lama kemudian Copley mendapat info dari rekan CIA-nya bahwa Conrad bukanlah pembeli senjata ilegal, melainkan hanya sebagai perantaranya. Namun Copley mendapatkan foto dari rekaman CCTV, yaitu seorang wanita yang diduga adalah pembeli sebenarnya. Namun keberadaannya sulit dilacak meski wajahnya terlihat jelas. Dari wajah wanita itu adalah Discord, ya kan lur? Dan begitu melihat foto tersebut, Nile mengatakan jika selama ini dia sering memimpikan wanita itu, di mana Discord berada di sebuah ruangan kuno. Lalu dia menusuk seorang pria pemilik buku-buku di sana dan mimpinya pun berakhir. She's in a room surrounded by books. Hurting him, and then I wake up. Sementara itu di Paris, Booker yang baru pulang ke kos-kosannya sangat amat terkejut melihat Queen sudah menunggunya di sana. Dan ini adalah scene akhir dari film pertamanya, lur. Queen bisa mengetahui di mana Booker tinggal karena selama beberapa bulan terakhir dia selalu mabuk-mabukan keliling Paris. Dan gak pakai lama Booker pun diculik oleh komplotannya Queen ke sebuah rumah terpencil. Queen bertanya di manakah Andy berada, namun jelas Booker tidak mengetahuinya karena dia sudah diasingkan oleh teman-temannya. Queen menjelaskan jika dia begitu merasa kecewa karena mengetahui Andy yang hidup bebas dan tidak mencari dirinya. Padahal selama 500 tahun Queen hidup mati di dalam laut, lur, dan mengira Andy mengalami penderitaan yang serupa. Booker mengatakan jika Andy memiliki penderitaannya sendiri dan selama ini Andy telah mencarinya, namun Queen tidak pernah ditemukan. Bahkan Andy masih memakai kalung milik Queen. Akan tetapi Queen tidak percaya omong kosong tersebut dan menganggap Andy telah mengkhianati persahabatan mereka. Do you know where Andromache is? I'm in exile. Just to find out. She's been free for 500. I imagine she was trapped in the same hell as me. She's spoken of me. She never stopped. In her own kind of hell. No, that's hard to believe. Karena misi sudah selesai, para Immortals pun berpisah untuk menjalani hidupnya masing-masing sementara waktu. Diam-diam Andy meminta Copley untuk pergi dengannya, sedangkan Joe butuh waktu untuk menyendiri. Akan tetapi Nikki yakin Joe berbohong dan Nikki pun mengajak Nile untuk ikut menguntit Joe. Ternyata Joe pergi ke Paris untuk menjenguk Booker. Dia pun mengaku ke Nikki dan Nile jika beberapa kali telah menemui Booker karena tidak tega temannya hidup sendiri meski dia masih dihukum. Namun ketika Nile mengecek ke kosan, Booker tidak ada di sana dan terlihat ada bekas darah di seisi kos. Dan itu artinya Booker sedang dalam masalah. When is the last time you talked to him? I don't know, a week ago. Something's happened. He's not here. On the wall, blood on the floors. Di lain sisi ternyata Andy mengajak Copley ke Seoul Corcel untuk menemui teman lamanya yang juga seorang Immortals bernama Tuah. Spit on that thing. Dan dia sudah berusia 2300 tahun, lur. For your information, terkadang sesama manusia abadi ini bisa saling terhubung melalui mimpi. Dan itulah alasannya mengapa Andy bisa menemukan manusia abadi lainnya untuk direkrut, lur. Tujuan Andy ke sana adalah karena dia tahu mimpi Nile yang melihat ruangan kuno adalah ruangan rahasia yang berada di rumah Tuah. Mendengar itu, Tuah pun langsung mengajak Andy dan Copley menuju ke ruangan rahasianya yang harus melalui pintu tersembunyi dengan kode pengunci. All about immortal. Our place in history. Ruangan itu berisi banyak buku-buku kuno, fakta maupun fiksi dari berbagai budaya dan peradaban tentang keberadaan manusia abadi, di mana para Immortals khususnya Andy yang sudah hidup 6000 tahun secara tidak langsung telah menyelamatkan dunia. Karena orang-orang yang telah Andy selamatkan zaman dahulu memiliki anak, cucu, cicit, cucunya lagi, cicitnya lagi yang menjadi penemu suatu obat atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup manusia. Bahkan peperangan demi peperangan
peperangan yang dimenangkan oleh Andy juga menghindarkan dunia dari kehancuran yang lebih parah. Terlihat ada satu bagian rak yang kosong melompong karena ya, buku-buku di sana telah diambil oleh Discord seperti mimpi yang dialami Nile. Tuah yang sudah membaca semua buku di sana dan sering melakukan penelitian tentang para Immortals sangat yakin jika manusia abadi pertama bukanlah Andy, melainkan Discord yang jauh lebih tua dari mereka semua. Lalu Tuah menjelaskan jika dulu dia sudah mengenal Discord dan mereka menyaksikan saat Queen dimasukkan ke peti besi untuk dieksekusi oleh warga yang menganggapnya sebagai penyihir. Sejak melihat kebrutalan tersebut, Discord pun menjadi murka dan sangat membenci manusia. Lalu dia pergi entah kemana. Sedangkan Tuah yang menemukan Andy dikurung oleh warga segera menyelamatkannya sebelum Andy dieksekusi dengan cara yang sama. She is older than any of us. She is the first. I have to do something. I like us. Such evil. Afterwards, I retreated to my Risa. Treated too. That was the day you saved me. She was there too? Yes. Tuah mengatakan jika selama 500 tahun sejak insiden itu, Discord telah mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan tanpa batas agar tidak perlu takut lagi dengan serangan musuh. Tuah tidak tahu apa yang diinginkan Discord mengambil buku-buku tersebut, namun yang pasti Discord berniat buruk dan manusia abadi lainnya bisa dalam bahaya karena buku-buku yang dicuri berisi sejarah penting tentang manusia abadi. Lalu betapa terkejutnya Tuah ketika mengetahui bahwa Andy telah kehilangan keabadiannya 6 bulan lalu. But I am scared of what she escaped, and so should you. I believe that all of you could be in danger. Want from us to I don't know. She's not the same person. lost my immortality. How long has it been? Around 6 months. Setelah itu para Immortals pun kembali bertemu di markas yang berada di kota Rimini, Italia, dan tentunya Tuah menjadi anggota baru mereka. Joe dan Nikki sempat kecewa karena selama ini Andy tidak pernah memberitahu adanya manusia abadi lainnya. Akan tetapi Tuah membela jika dialah yang meminta Andy untuk merahasiakan tentang dirinya. Lalu mereka pun menyampaikan ke Andy jika sepertinya Booker mengalami masalah dan kemungkinan dia telah diserang oleh komplotan Discord. Tak lama kemudian tiba-tiba Booker menelpon Joe dan meminta Joe datang menemuinya. Ternyata Booker ingin bertemu dengan Andy dan ketika dibawa ke markas, Booker langsung memberitai Andy jika Queen sudah terbebas dari peti mati dan komplotannya lah yang menculik Booker. Booker pun memberikan surat berbahasa Cina titipan dari Queen yang mengatakan jika dia telah kembali dari kegelapan hanya untuk mengetahui Andy yang selama ini hidup bebas. Maka dari itu Queen ingin mendapat penjelasan dari Andy secara langsung karena dulu mereka pernah berjanji selalu bersama sampai kapanpun, dan Andy diminta untuk menemuinya di tempat yang biasa mereka datangi dahulu. Of a broken promise, you and me, Until the end. that will free me from my true prison. I have returned darker than the tomb. I find where you always could. I have to go meet her. Nile pun berusaha mencegah Andy karena mungkin saja Queen berniat jahat, apalagi dia sampai nekat menculik Booker. Nile pun memaksa untuk ikut karena kekuatan abadi Andy sudah menghilang dan Nile bisa melindunginya. Dalam perjalanan Andy pun sempat teringat kejadian di masa lampau saat Andy dan Queen diserang secara keji oleh para warga. Lalu sesampainya di Roma, Italia, Andy pun berjalan menuju ke lokasi pertemuan dan ternyata semua teman-teman Immortalnya sudah menyamar di sekitar sana untuk sigap membantu jika Andy dalam situasi berbahaya. Mereka berdua pun akhirnya bertemu lur, dan Andy hanya bisa meminta maaf karena telah mengecewakan Queen. Selama berabad-abad Andy terus mencari Queen namun tidak kunjung menemukannya. Akan tetapi Queen tahu jika pada satu titik Andy tidak mencarinya lagi, mungkin karena putus asa. Queen juga tidak akan bergabung dengan Andy yang dianggap selalu berperang tanpa ada ujungnya untuk membantu manusia. Apalagi Queen tersiksa selama 500 tahun karena ulah manusia-manusia kejam. Setelah Queen pergi, Andy pun langsung mengejarnya. Sedangkan Nile yang mengikuti dari belakang sempat melihat Discord juga ikut membuntuti. Queen yang sudah merasa muak pun berusaha menyerang Andy dan pertarungan antar dua mantan sahabat ini pun terjadi lur.
Tak lama kemudian Nile datang dan memberitahu jika Discord ada di sekitar sana. Begitu melihat Discord, Nile pun langsung mengejarnya. Sedangkan Andy sadar jika Queen telah bekerja sama dengan Discord. Mereka pun kembali bertarung hingga Queen berhasil merebut kalung yang dulu pernah diberikannya. Dan dia langsung pergi dari sana. Nile! No. Discord. That's how you got out. Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối. Sementara itu Nile terus mengejar Discord sampai ke sebuah gereja. Dan begitu melihat gambar Yesus disalib, Discord teringat dengan kebencian manusia. Karena saat kejadian itu Discord juga menyaksikannya. Setelah itu Discord mengatakan ke Nile bahwa para immortal setelah bertindak seperti Tuhan, dan Andy lah yang mengatur mereka semua agar tidak memiliki kehidupan. Seperti Nile yang dulunya seorang tentara dan diberi pernyataan palsu gugur dalam bertugas agar tidak dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah. Bahkan Nile harus meninggalkan keluarganya. Menurut Discord, Andy terlalu ikut campur urusan manusia, dan justru karena itulah manusia abadi terus diburu dari zaman ke zaman, sebab mereka terus menampakkan diri. Lalu Discord memberitahu bahwa Nile akan menjadi manusia abadi yang terakhir, dan Nile memiliki kekuatan spesial yang belum dia sadari. Maka dari itu Discord pun mengajak Nile untuk mengakhiri campur tangan Andy dan para immortals lainnya. Karena sebagai manusia abadi pertama, Discord tahu Nile yang merupakan manusia abadi terakhir juga memiliki tanda lahir di tangan kiri yang sama persis dengan dirinya. Atau dengan kata lain, mereka saling terhubung, Lur. Leaving your family behind, letting them think you were dead. I are going to end immortal interference together. You are the last none born after you. Andromache's obsession with sin. We're hunted. We're connected. Nile pun mulai berpikir, apakah aku benar-benar terhubung dengan Discord? Apa yang harus aku lakukan? Nile pun memberitahukan pertemuan tadi ke teman-temannya. Dan menurut Tuah, Discord mengetahui sesuatu tentang Nile yang tidak diketahui mereka. Malam harinya Tuah yang sedang lanjut meneliti didatangi oleh Booker. Dan Tuah memberitahu sebuah legenda yang pernah didengar olehnya berabad-abad lalu saat masih berteman dengan Discord, yaitu jika manusia abadi terakhir dapat mencabut kekuatan abadi immortal sebelum-sebelumnya dengan cara melukai mereka, Lur. Namun manusia abadi yang terluka bisa mewariskan kekuatan abadinya ke orang lain sebelum kekuatan abadinya menghilang. Maka dari itu Tuah beranggapan kekuatan abadi Andy menghilang karena dulu Nile pernah melukainya saat baru direkrut. Dan kemungkinan besar Discord akan memanfaatkan Nile untuk membunuh mereka semua. But a wound. Anyone else's immortality. Throw the gift of immortality to another before is going to use Nile to try to kill all of us. But again, it's just a theory. Become immortal again. Become mortal. Yes. Setelah itu Booker menemui Andy yang masih galau memikirkan Queen dan memberitahu jika dia akan pergi meninggalkan teman-temannya ketika masalah menghadapi Discord dan Queen sudah selesai. Booker juga mengatakan jika Queen pasti akan kembali bersama dengan Andy. Di sebuah pangkalan udara, Discord menemui Queen yang begitu murka dan ingin Andy beserta teman-temannya menderita. Setelah itu Queen pun pergi ke sebuah kota, tak lain tak bukan adalah apa, Lur? Jakarta, Indonesia, dan mendatangi fasilitas nuklir di Serpong dong. Gak pakai lama, Queen langsung menerobos masuk dan dia pun membantai seluruh kroco di sana bersama pasukannya. Drop your weapons. Keesokan paginya saat Nile berlatih dengan tombak barunya, Booker dan Tuah mengajaknya latihan bertarung. Dan yang terjadi,
Ya, terlihat jelas Booker terkena sabetan tombak Nile dengan disengaja. Dan Tuah pun tahu jika Booker berniat memberikan kekuatan abadinya kepada Andy. Ternyata luka di tangan Booker memang benar-benar tidak pulih. Dia akan memberikan kekuatannya ke Andy secara diam-diam dan meminta Tuah untuk tidak memberitahukan niatnya ke siapapun. Tuah mengatakan jika Booker harus segera mentransfer kekuatannya sebelum hilang dan dia juga harus memberikannya dengan ikhlas. Sementara itu, Copley melihat rekaman CCTV Queen dan pasukannya yang berada di fasilitas nuklir Serpong. Copley pun langsung memberitahukan teman-temannya dan meminta mereka semua segera berkumpul di ruangan kuno. Namun sebelum itu, Booker mendekati Andy di kamarnya, berharap kekuatan abadinya bisa berpindah ke Andy. They're just outside Jakarta. We need to get everyone together in the library. You okay? Copley menjelaskan jika fasilitas nuklir itu adalah milik Cina namun berada di wilayah Indonesia. Dari rekaman CCTV, terlihat Queen dan pasukannya sudah menguasai fasilitas nuklir dan Queen seperti menanamkan suatu alat di inti nuklir yang berukuran besar. Jika tujuan Queen adalah meledakkan nuklir tersebut, maka radiasi mematikan akan menyebar cepat yang bisa membunuh sekitar 10 juta manusia di Tangerang, Tangsel, sebagian Jakarta, dan Depok lah kurang lebih. Berarti aku juga bisa kena ini. Aku ada di Depok soalnya ini. Nile yakin jika Discord sengaja menjebak mereka karena Andy DKK pasti akan menghentikan ledakan tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lain, Andy ingin mereka semua pergi ke Serpong untuk menghentikan ledakan tersebut. Now look at the large structure here. Planted a device. Discord is using the bomb, and we're playing right into her hand. Radiate the entire area. 10 million people. Whatever their motives are, a bomb is a bomb. I don't have a choice. Sesampainya di Serpong, Andy dan komplotannya sampai di fasilitas nuklir dengan membawa senjata kunonya masing-masing sambil terus dipantau oleh Copley yang berada di mobil. Anehnya tempat itu seperti tidak dijaga dan perlahan-lahan mereka pun naik sampai ke bagian atas reaktor nuklir yang dipenuhi oleh bom-bom kecil. Sampai akhirnya pasukan Discord muncul dari persembunyian dan menyerang mereka. Setelah itu Tuah, Joe, dan Nikki pergi ke ruang kontrol untuk membantu Copley meretas sistem agar bisa mengetahui di manakah lokasi bom besar sebenarnya. Namun setelah membunuh semua kroco di sana, tiba-tiba pintu pun terkunci lur. Copley yang berada di luar juga diserang oleh beberapa musuh, sedangkan Nile terkena ledakan bom kecil dan Discord sengaja memisahkan mereka. Tuah, Joe, dan Nikki berhasil dibuat membeku dengan nitrogen cair lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sementara itu Andy dan Booker masih terus melawan kroco-kroco yang berdatangan. Mereka pun masuk ke sebuah lorong dan di sana Booker melihat luka Andy yang sembuh lur. Itu artinya kekuatan abadi milik Booker telah berpindah ke Andy. Terlihat beberapa musuh berdatangan di lorong itu dan Booker pun memberitahu jika kekuatan abadinya telah diberikan ke Andy. Setelah membantai musuh-musuh di sana, Andy pun terkejut melihat lukanya yang memang benar-benar pulih. Booker mengatakan jika dia ingin memiliki batas waktu dalam hidup agar kehidupannya memiliki makna. Berbeda dengan Andy yang memiliki tujuan jelas, yaitu membantu umat manusia sampai kapanpun demi menyelamatkan dunia. Lalu yang terjadi, I got my expiration date. You have a purpose. Setelah Nile kembali hidup, dia pun masuk ke ruang inti nuklir di mana Queen sudah menunggunya. Duel pun akhirnya terjadi dan
Iya, Discord sengaja menjebak mereka berdua agar saling bertarung sampai Nile melukai Queen. Sedangkan Nile yang tubuhnya masih dalam proses penyembuhan karena ditusuk oleh Discord segera ditangkap oleh pasukannya. Di lain sisi, Andy terus mencari di manakah teman-temannya berada. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Queen yang memegang detonator bom. Sekarang Queen sadar kebusukan Discord yang hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan Nile juga yang lainnya. Dan Queen menyesal karena telah mengkhianati Andy. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter dan gak pakai lama Andy segera gandol ke salah satu heli untuk menyelamatkan teman-temannya yang diculik. Sayangnya Andy terjatuh karena ditembak, namun dia segera bangkit dan berhasil membawa Discord jatuh bersamanya. Sebagai manusia abadi tertua dan paling senior, Discord yang merasa ditantang pun akhirnya bertarung dengan Andy. Kemampuan mereka berdua terlihat seimbang, sampai akhirnya Andy pun menyadari jika luka di tangan Discord tidak sembuh, lur. Atau dengan kata lain, Discord sudah tidak memiliki kekuatan abadi. Bisa kita simpulkan di sini, kemungkinan Discord kehilangan kekuatannya saat kekuatan abadi Nile muncul sekitar 6 bulanan yang lalu. Ini menjelaskan salah satu rekan Andy di zaman bahela yang mendadak hilang kekuatan, lur. Karena mungkin ada manusia abadi lain yang baru muncul. Atau istilahnya yang tua digantikan dengan yang muda, ya kan? Maka dari itulah Discord menculik Nile agar nantinya dia bisa melukai Joe, Nikki, atau tua. Lalu kekuatan abadi mereka bisa didapatkan oleh Discord. Meskipun proses transfer harus dilakukan secara sukarela nan ikhlas, lur, tapi mungkin Discord mengetahui cara lainnya. Duel pun kembali terjadi. Namun sayang Andy terkena serangan telak dan Discord pun kabur dari sana. She's a destroyer. She can take their immortality. I will come. Field will be level. Andy pun kembali ke ruangan rahasia di kediaman tua dan membawa Queen untuk diobati lukanya. Entah apa yang terjadi dengan Copley, lur, karena masih belum ada kabar darinya. Selama beberapa hari menunggu luka Queen pulih kembali, Andy terus membaca buku-buku di sana untuk mengumpulkan segala informasi tentang manusia abadi. Andy juga menemukan gambar saat para Immortals berkumpul yang langsung disimpannya. Kini Andy akan mencari keberadaan keempat temannya dan menawarkan Queen untuk bertarung di sisinya. Alhamdulillahnya Queen menerima permintaan Andy dan akhirnya kedua sahabat ini pun kembali bertarung bersama seperti ribuan tahun silam. By my side? No, by my side. Buyar, jelas masih akan ada lanjutannya ya kan, lur. Dan di film keduanya ini kita juga masih belum mendapat petunjuk dari mana ini sebenarnya kekuatan abadi itu berasal. Informasi aja buat kalian semua, lur. Ini rahasia banget, lur ya. Ini maaf banget, rahasia banget, lur ya. Sebenarnya bukan Nile manusia abadi terakhir, tapi aku, lur. Jadi Pak Prabowo, kalau pemerintah butuh bantuan, saya siap, Pak. Hubungi aja, Pak, saya, Pak. Assalamualaikum.